MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, Farida Saptiastuti, ibunda Gading Martin, sudah 8 hari tengah terbaring sakit di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur lantaran ada cairan di dalam paru-paru. Dan kini wanita yang akrab disapa Tante Titi ini tengah berada di ruang ICU. Kemarin Gading pun menceritakan tentang kondisi sang mama. Masuk hari ke-8, iya kan dari pemeriksaan kan ada cairan di paru-paru. Terus pas masuk sini karena saturasi oksigen segala macam kan turun, jadi dirawat di intensif ICU. Terus untuk pengobatan berikutnya menunggu stabil, harus keluar dari ruangan ICU dulu, harus tadi katanya harus bisa nafas tanpa bantuan oksigen baru bisa dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya gitu. Yang saya dengar infeksi paru-paru dari COVID itu. Ada faktor dari long COVID juga ya. Gitu. Jadi terus kan umur juga gitu kan. Jadi ada beberapa penumpukan bakteri, tambah bakteri lagi. Jadi ya bahasanya dokter sih ribet gitu ya. Tapi ya kurang lebih memang ada infeksi di paru lah. Ya, di sela-sela kesibukannya, Gading memang selalu menyempatkan diri untuk datang menjenguk sang mama. Meski kondisi sang mama masih berada di ICU, kondisi sang mama sudah mulai membaik dan sudah dapat diajak berbicara. Gading pun berharap jika sang mama akan segera dipindahkan ke ruang rawat agar bisa lebih leluasa untuk dijenguk. Lantas, adakah permintaan sang mama kepada Gading? Iya, hampir tiap hari sempetin karena kan jam jenguknya kan ada di siang sama di malam jam 5 sampai jam 7 ini. Jadi kan nggak bisa sebebas kalau nggak di ICU gitu ya, kita juga nggak enak sama dokter, nggak enak sama pasien lain, jadi harus ikut peraturan rumah sakit. Jadi sebisa mungkin pas jam jenguknya kita datang. Dan kelihatannya orang tua kalau ditengokin makin naik tuh semua semangatnya gitu. Jadi mudah-mudahan besok dapat kabar pagi bisa pindah ke kamar yang biasa. Boleh nih ya. Pengen cepet-cepet keluar makan steak katanya. Amin. Pokoknya ditagih. Jadi ya buat teman-teman yang kenal sama keluarga saya ya mohon doanya aja gitu yang terbaik gitu biar cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Tak hanya Gading, Roy Martin, mantan suami Tante Titi pun juga datang menjenguk wanita yang pernah menjadi pendamping hidupnya. Menurut Roy, kondisi Tante Titi sudah mulai membaik dan akan segera dipindah ke ruang perawatan. Sempat lihat agak setengah sadar kan. Menurut saya membaik. Sudah membaik, lebih segar dari kemarin. Ya mudah-mudahan besok sudah bisa pindah kamar. Sementara itu, kepergian Dorce Gamalama yang meninggalkan sengketa warisan berkepanjangan hingga keluarga kandung Dorce meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo akhirnya menemui titik terang. Amelia Mustika, kuasa hukum Dorce yang 7 bulan menunda pembacaan surat wasiat almarhum, akhirnya menyampaikan kabar yang cukup melegakan kedua belah pihak. Kepada awak media, Amelia menyatakan bahwa keluarga kandung Dorce mendapatkan rumah lubang buaya. Lalu benarkah keempat anak kandung Dorce juga berhak atas rumah kapal dan rumah gadang yang terletak di Jati Bening, Bekasi? Sudah clear, sudah berdamai, mereka juga sudah nggak ada masalah, sudah menerima semuanya dari keluarga Ibu Dorce juga sudah menerima, dari anak-anak sudah menerima. Sudah ada pertemuan kemarin ya di hari Senin, yaitu saya memang nggak hadir di situ, tapi saya dapat telepon dari anaknya yang paling besar. Mereka bilang sudah ada kesepakatan dengan keluarga Dorce. Jadi sampai sekarang mereka semua baik-baik aja. Oh, itu sudah di anak-anaknya semua. Sudah. Dan itu juga sepengetahuan keluarga mereka ya, keluarga Dorce. Sudah pakai notaris itu juga. Jadi ada rumah yang dikasih ke keluarganya Bunda Dorce, ada yang rumah untuk dibagi dengan anak-anak. Ada kan rumahnya itu ada rumah yang di Lubang Buaya, yang di rumah gadang sama rumah kapal ya, sebelahnya rumah gadang itu. Rumah gadang dan rumah kapal itu nanti akan dibagi juga untuk keluarga Dorce juga, untuk anak-anak juga.
Ada 3 rumah Lubang Buaya, rumah kapal, dan rumah Gadang yang di Jati Bening. Hanya itu peninggalan beliau yang memang masih kepunyaan beliau ya. Mama sudah berbicara kepada kita semua keluarganya bahwa sudah ada jatahnya masing-masing, termasuk Abu Bakar. Meskipun Abu Bakar saat ini masih sekolah, tapi dia sudah punya rumah pembagian dari Mama, itu letaknya di Jogja. Satu rumah jadi satu sama Siti Fatimah. Ya, sebagai anak angkat, Siti Fatimah Tuzahra, Siti Hadijah, Rizky Sutrisno, dan Abu Bakar juga mendapatkan bagian sesuai wasiat almarhum. Hanya saja Amelia tak mengetahui secara pasti berapa persen bagian untuk masing-masing anak angkat Dorce, mengingat semuanya sudah punya rumah dan hanya Abu Bakar yang belum mandiri karena masih sekolah. Ya menurut kabar sih ya katanya nanti bulan September. Dalam aturan hukum ya, aturan undang-undang khususnya kompilasi hukum Islam itu tidak diatur. Tidak ada diatur berapa hari wasiat itu harus dibuka, itu tidak diatur. Jadi apabila pihak lain memegang wasiat tersebut, maka itu harus diserahkan kepada notaris atau kantor urusan agama untuk diserahkan sehingga secepatnya dibuka di depan ahli waris begitu. Sehingga ahli waris juga mengetahui apa sih wasiatnya begitu kan. Ya, tapi sebagai catatan, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan pewaris. Kalaupun di dalam itu harta peninggalan itu ada bagian yang dihadiahkan Mama dalam surat wasiat untuk anak angkat, kami akan ikuti asal sesuai dengan ketentuan. Seperti surat wasiat itu dibuat sebelum Mama meninggal dunia. Tapi kalau ternyata surat wasiat itu disahkan setelah Mama meninggal dan diada-adain, tentu kami tidak bisa ikuti. Ini kan semua ranahnya notaris ya, karena untuk perjanjian atau apapun itu kan Bunda Dorce yang langsung menghubungi notarisnya. Jadi ya semua ranah notaris, bukan ranahnya saya. Tapi kemarin sudah selesai semua dengan notarisnya juga. Memang saat itu saya tidak hadir karena saya tidak ada. Semua juga sudah baik-baik semuanya. Nggak ada presentasi sih itu, kalau itu sih nggak ada. Kalau anaknya kemarin bilang sama saya sih mereka sudah selesai semua. Yang rumah Lubang Buaya sudah untuk keluarga Bunda Dorce. Itu udah kesepakatan mereka sama-sama, ya itu mereka dibagi semua walaupun ada surat wasiat. Tapi kalau wasiat itu kan semua tergantung yang menerima wasiat ya. Jadi mereka semua sudah berbaik, sudah ini semua sudah dibagi semuanya. Nggak ada pertikaian lagi, semua sudah damai, sudah baik-baik semua. Mudah-mudahan semuanya diselesaikan dengan baik ya, karena kan menyangkut arwah ya. Mudah-mudahan biar Bunda Dorce tenang di sana dan tentunya keluarga yang ditinggalkan benar-benar ikhlas dan benar-benar saling menjaga silaturahim aja itu. Setelah pembacaan surat wasiat, hubungan antara keluarga Dorce dengan anak angkat yang sempat merenggang, kini dikabarkan sudah mulai membaik dan sudah mulai terjalin komunikasi. Lantas benarkah kedua belah pihak sudah menerima keputusan perihal pembagian harta warisan? Di tengah kabar bahagia soal perdamaian antara keluarga kandung dengan anak angkat Dorce, kembali muncul isu tak sedap tentang amblasnya makam Dorce di Bantar Jati, Jakarta Timur. Benarkah karena sempat sibuk memperebutkan warisan, keluarga kandung dan anak angkat Dorce lupa merawat makam almarhum? Semoga dia tenang di sana, sudah selesai semuanya antara keluarga dengan anak-anak, sudah tidak ada permusuhan lagi, sudah baik-baik semua. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik, itu aja sih. Karena kan saya dengan Bunda Dorce kan baik ya hubungannya, kasihan Bunda juga gitu. Mengingatkan semasa hidupnya beliau sangat care dan peduli dan sangat baik, amalan ibadahnya juga bagus gitu. Jadi keluarganya kalau bisa jangan sampai ada tumpang tindih atau lain-lain yang menghalangi jalannya Bunda Dorce menuju ke surga, itu aja.